Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, saimin, as-saimat, as-salihin, as-salihat, para pecinta Al-Quran, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar, membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah sampai di surat Al-Baqarah, dan insya Allah pada serial kali ini kita akan membaca dan menadaburi surat Al-Baqarah ayat 172 hingga 176 insya Allah ta'ala. Mohon izin saya bacakan beberapa ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Para pemirsa TV-mu, Buya Hamka masih melanjutkan bahasan tentang soal makanan. Dan jika pada bahasan sebelumnya membahas tentang trap dan perangkap-perangkap setan, khutuwat syaitan, terutama melalui makanan yang tidak halal, maka pada kali ini kita diminta kembali oleh Allah untuk makan dari makanan yang halal, yang disebut redaksinya adalah thayyibat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, ini menarik frasanya, ya, frasa dari kita diminta makan dari thayyibat. Thayyibat itu adalah halal yang paling bagus. Ya, makanan halal yang paling bagus ini kita makan, dan redaksi yang digunakan adalah ma razaqnakum, menandakan makanan yang kita dapat itu pasti melibatkan banyak orang, apapun jenisnya. Kalau kita di Indonesia makan nasi, berarti ada petani padi terus sampai berproses menjadi nasi, itu banyak orang terlibat. Kalau kita makan lauk berupa daging, baik daging dari binatang darat yang halal atau binatang laut yang juga banyak macamnya, pasti melibatkan banyak orang. Dan karena itulah Allah perintah lanjutnya adalah washkuru. Maka bersyukurlah atas nikmat makanan tersebut. Kalau kita bersyukur, maka dengan cara apa? Kita menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau telah ada seruan kepada seluruh manusia, ya, sebelumnya kepada semua manusia untuk makanan baik, maka ini spesifik lebih ditekankan lagi kepada kaum beriman. Dan ini apa? Ini menandakan bahwa halal lifestyle ini merupakan bukan hanya kebutuhan orang yang beriman, tapi menjadi sebuah keperluan dan kebutuhan manusia secara umum. Maka halal lifestyle ini dimulai dari yang paling simpel, yaitu terkait dengan makanan halal. Dan ini makanan halal menjadi ditekankan lagi bagi orang yang beriman. Kalau bagi manusia itu perintah, tapi bagi orang yang beriman
itu lebih menjadi perintah yang ditekankan lagi. Karena ini nanti akan berpengaruh pada jiwa, sikap hidup manusia. Makanan akan menentukan pada kehalusan dan kekerasan budi seseorang. Maka di 172 ini makanan baik yang selalu disediakan Allah patut kita syukuri. Buah-buahan yang lengkap tumbuh, binatang-binatang ternak. Asal kamu mencari dan memilih mana yang baik-baik itu, pasti tidak akan kekurangan makanan. Ini pokok pentingnya ya. Tidak ada istilah lagi, Ustadz sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Oh, itu salah filosofinya. Kenapa mencari yang haram? Orang yang halal saja tersedia banyak, kenapa kita mencari yang haram gitu. Dan bersyukurlah ini Allah sudah siapkan. Dan menurut penyelidikan ahli gizi, berbagai macam itu mengandung vitamin, zat putih telur, zat besi, zat asam, kalori, semua itu memperkuat tubuh kita. Dan karena itulah dengan proses yang seperti itu kita patut bersyukur. Dan kata-kata in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya menyembah, artinya kita sudah trust, sudah percaya kepada Allah. Kalau sudah percaya kepada Allah, ini turunkan aturannya berupa makanan, aturan atau syariat makanan yang halal. Dan kita juga bukan hanya makanan materialnya, ada satu penting di sini Buya Hamka juga menyebutkan, yang disebut halal lifestyle itu bukan hanya material makanannya, cara mendapatkannya, uangnya yang kita gunakan untuk membeli juga harus halal. Lalu cara menghidangkannya, ya, dan kemudian cara menyantapnya, dan momen kita memakannya itu juga akan menentukan halal tidaknya sebuah makanan. Makanannya halal, tapi kita dapatnya dengan mencuri, jadi haram dia. Makanannya halal, mendapatkannya halal, lalu kemudian kita makannya di tempat yang penuh dengan maksiat, maka momennya menjadi haram. Maka ini menjadi penting. Makanan itu kalau dengan kesyukuran disunahkan. Di sini beliau menyetir sebuah doa. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan menjadikan aku salah seorang yang berserah diri kepadanya. Tentu ini semua makanan yang disebutkan adalah makanan yang halal akan baik bagi kesehatan, dan sebaliknya makanan yang haram itu bisa mengurangi kesehatan dan merusak budi serta akal. Maka orang beriman ini diminta menjaga pola makan. Ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana makanan yang halal itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja makanan yang diharamkan, dan apakah benar makanan yang halal itu jauh lebih banyak dari makanan yang diharamkan? Insya Allah kita sambung setelah break yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu, salihin salihat, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat berikutnya kita menerima ayat yang menjelaskan tentang apa yang diharamkan. Ya, ini kita baca ya. Pertama adalah al-maitah, yaitu bangkai. Yang kedua ad-dam, darah. Yang ketiga adalah daging babi dan yang disembelih selain atas nama Allah. Dan ini beliau juga menyampaikan sebuah hadis ya. Setelah turun ayat perintah tentang itu, dijelaskan ya, dzakara ar-rajulu yutilus safar asy'atha aghbara uddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ini hadis sahih dari Abu Hurairah. Ada seorang lelaki, perjalanannya panjang ya, bajunya kotor, rambutnya kusam dan sebagainya. Dia berdoa ke langit, ya Rob, makanannya haram, minumnya haram, bajunya haram, dan dia sehari-hari akrab dengan yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Ini selaras dengan yang beberapa waktu lalu Buya Hamka sebutkan tentang urgensi makanan halal. Nah, di sini memperkuat keterangan bahwa kita dipesankan ya. Rasulullah SAW berpesan kepada Sa'ad bin Waqqas melalui doanya, kalau ingin dikabulkan ya jaga makanan. Lebih jauh beberapa ulama ahli kerohanian mengatakan makanan itu berpengaruh pada mimpi. Ya,
untuk menghindarkan mimpi-mimpi buruk supaya beroleh mimpi yang benar atau ru'yah shadiqah, hendaklah menjaga makanan karena perut penuh dengan makanan haram akan mempengaruhi jiwa dan mimpi buruk. Nah, ini ada juga ya. Ini silahkan bisa kita cek ya. Dan makanan haram ini yang disebutkan tadi ya, bangkai, darah, daging babi yang disembelih selain Allah. Ini bangkai itu adalah istilah yang mati karena tidak disembelih. Jadi itu tidak boleh dimakan ya. Bangkai makanan yang halal. Kalau yang haram udah pasti ya. Makanan yang haram ini karena proses kematiannya. Kalau dia karena tercekik, nanti di surat Al-Maidah dijelaskan yang terbentur, kecekik, kelindes dan sebagainya itu tidak boleh dimakan. Jadi sebenarnya harusnya disembelih dengan cara yang baik. Nah, ada bangkai yang dihalalkan sebenarnya. Maka ayat ini menjadi umum yang ada muqayyad yang lebih detail, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, itu boleh dimakan. Tapi bangkai selain dua makanan itu tidak boleh. Jadi ikan tidak perlu disembelih karena kita beli dalam keadaan mati, hidup kemudian mati dengan sendirinya itu sudah boleh dimakan. Nah, maka ini satu hal yang menarik, kondisi umum atau mutlak lalu ditakyid atau diberikan penjelasan lebih detail melalui hadis, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang tidak termasuk pada yang diharamkan. Nah, ini ada menarik ya beberapa tulisan terkait dengan kenapa daging babi itu haram. Buya Hamka menyitir di sini karena suka makanan yang kotor dan makan najis manusia. Lalu dia berkata, ayam juga makan najis, mengapa tidak diharamkan? Ikan yang tebat pun dibesarkan najis, mengapa tidak diharamkan? Dia juga bertanya, kata orang babi diharamkan karena di tubuhnya semacam cacing yang baru bisa mati setelah dimasak. Daging itu sekian derajat panasnya 10 kali lipat dari panas biasa. Bagaimana kalau kita masak dengan demikian? Apakah dia mati cacingnya sehingga haramnya menjadi hilang? Nah, kepada redaksi Gema Islam di Jakarta pernah datang pertanyaan, apa sebab Nabi Muhammad mengharamkan daging babi? Apa karena daging babi terlalu enak? Nah, ini menarik ya. Jadi hal-hal yang tadi disebutkan ya. Sebenarnya kalau pangkal kita, kata beliau ya, berpikir atas dasar iman. Kalau Allah telah menentukan daging babi haram ya kita terima. Adapun sebab yang tadi disebutkan itu adalah salah satu hikmahnya yang itu tidak menjadi ilat diharamkannya babi. Karena haramnya babi itu ilatnya ya karena dia babi. Maka dagingnya apa yang tumbuh dari babi itu haram. Bulunya, minyaknya, syuhumuha waluhumuha itu yang dikatakan tidak boleh dikonsumsi. Maka kalau mencari sebab-sebab diharamkan, ya kita akan terjerembab pada pertanyaan seperti tadi. Kalau karena cacing, kalau udah direbus sampai mati, boleh? Oh tentu tidak. Nah, adapun keterangan guru SMP yang dinyatakan kepada redaksi Gema Islam, propaganda agama yang kurang tepat ya. Di sini sebutnya murah dan curang, nggak ada dasarnya. Memakai kata-kata yang bohong terkait dengan mengharamkan daging babi itu mungkin kayak seperti orang Yahudi. Di sini disebutkan pada perjanjian lama kitab Imamah. Maka kekejian babi berkali-kali Nabi Isa mengambilnya dari perumpamaan malah dua orang yang dirasuk setan di Gadara. Setan-setan merasuknya itu telah diusir Nabi Isa dari dalam tubuh orang dan disuruh masuk ke tubuh babi. Nah ini kayak begini-begini kata beliau. Ini dasar yang belum tentu menjadi sebab diharamkannya babi. Jadi kalau dari pangkal imannya kita terima, syariatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita akan menerimanya sebagai sebuah syariat. Kalaupun nanti kita menemukan hikmahnya, maka sifatnya itu adalah menguatkan. Di sini mendapat pedoman sekeras-kerasnya, tapi ada pengecualian. Nah, tapi ternyata Allah memberikan pengecualian selain azimah yang tadi disebut, ada disebut dengan rukhsah. Kalau dalam kondisi kepepet, tidak ada lagi makanan yang membuat seseorang bisa bertahan hidup, kecuali itu ya tentu dibolehkan. Ghairu bagin wala adin, tidak berlebih-lebihan, tentu dia tidak menikmati, betul-betul menikmati. Di situ sebagai pertahanan dirinya
Karena orang kalau tidak makan dia akan mati, maka dia sekedar mempertahankan diri dari kelaparan yang menyebabkan kematian, itu dibolehkan. Nah, ini menarik adanya rukhsah ya. Batas rukhsah itu memang di sini menjadi tidak begitu eksak ya. Karena apa makna ghairu bagin wala adin? Ya kalau seseorang sudah menikmati makanan itu, apalagi kemudian dia mencari-cari, menambah lagi, tentu itu sudah melampaui batas dan juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di ayat berikutnya Allah kembali mengungkit tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Apa sih sebenarnya kaitannya dengan makanan-makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan? Insya Allah setelah jeda ringkas kita akan lanjutkan kajian tentang hal itu. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, Allah menghadirkan kembali orang-orang yang menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad padahal mereka mengetahuinya. Nah, ini apa kaitannya dengan makanan haram? Apa kaitannya dengan makanan halal? Ini Allah ingin membuat perumpamaan. Mari kita baca ulang tadi ya ayatnya ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ini terkait dengan itu ya. Artinya begini, orang yang mendustakan Nabi Muhammad, orang yang menyembunyikan fakta tentang Nabi Muhammad, itu sama halnya adalah orang yang makan api. Nah, ini ininya sama ya, makan temanya. Nah, ini seolah-olah kalau kita mendustakan Nabi Muhammad sebagai gelondongan, sebagai orangnya, itu jelas mungkin orang muslim tidak melakukan itu. Tapi kalau ada orang menyepelekan syariat Nabi Muhammad terkait dengan makanan haram, ini juga bisa termasuk itu. Contoh sederhana, misal kita melakukan traveling ke negeri-negeri yang di situ tidak tersedia makanan halal. Kelihatannya tidak tersedia, padahal kalau dengan usaha kita mencarinya, makanan halal tersedia. Dengan cara apa? Kita pilah-pilah material yang di situ tidak boleh kita makan. Berarti itu ada juhud tambahan kita, dan itulah berjihadnya. Tapi kalau kemudian udahlah, kita kan sekarang di negara yang tidak kenal tentang halal haram makanannya, kita sikat aja di sini. Berarti kita menyepelekan syariat Nabi Muhammad. Dan kalau itu kita lakukan dengan sengaja, menyembunyikan dan seolah-olah tidak tahu tentang syariat itu, hati-hati, berarti sama saja dengan mereka yang mendustakan Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang membiarkan bara api masuk ke dalam perutnya. Dan ini yang harus kita waspadai bersama. Maka dari itu di sini disebutkan wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Aturan yang mulia itu jangan sampai kita jual, kita membelinya dengan harga yang buruk ya. Maka orang-orang yang melakukan itu, yang paling tingginya mendustakan Nabi Muhammad tentunya, termasuk mendustakan syariat Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang makan bara api dan orang-orang yang tidak akan diajak ngomong oleh Allah, tidak akan mendapatkan tazkiyah, ya, penyucian, penyebutan yang baik, dan tidak akan mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari azab yang sangat pedih. Seram sebenarnya. Maka menjaga makanan halal itu menjadi sesuatu yang penting. Di surat Al-Maidah juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Komitmen kamu dengan janji. Maka langsung membicarakan uhillat lakum bahimatul an'am. Karena orang yang komitmen itu dimulai dari latihan dia menjaga makanan halal dalam kondisi apapun. Ketika dia mudah menemukan seperti kita sekarang di Indonesia atau di negara-negara muslim, atau pada saat kita traveling berada di tengah orang-orang yang di situ makanannya halal dan tidak halal bercampur dan kita tidak tahu. Kecuali kita sudah berusaha dan tidak menemukan, itu lain lagi ceritanya. Maka dari itu, ini juga latihan yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga makanan agar tetap halal. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Orang-orang itu melepaskan petunjuk yang mahal dan mulia, sebagai gantinya dia membeli kesesatan.
Kan ibaratnya ini barang harganya 1 juta tapi dia lepas barangnya, dia terima uang hanya 50.000 atau 100.000, kan rugi. Bukan hanya rugi saja, dia membeli siksaan, kesengsaraan, dan dia lepaskan pengampunan Allah. Itu lebih, bukan hanya rugi, kesengsaraan. Fama asbarahum 'alan nar, ini disebut sigot takjub. Alangkah sabarnya mereka dengan neraka, karena mereka tidak paham bahwa neraka itu lebih buruk dari yang mereka perkirakan. Maka sigot atau redaksi fama asbarahum 'alan nar itu adalah disebut dengan sigot takjub yang sangat luar biasa dari orang yang mengetahui betapa buruknya neraka karena itu. Maka alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Ini kata Buya Hamka ya, saya bacakan ya. Sabar atau tidak sabar, mereka tetap akan menjadi penduduk neraka, itu maksudnya. Fama asbarahum 'alan nar, kok mereka mau ya? Kok mereka bisa ya tahan dengan neraka? Maksudnya tahan nggak tahan ya tetap jadi penduduk neraka. Tapi di sini Allah memakai suatu ungkapan yang tinggi, yang kalau ditafsirkan ke dalam bahasa kita kurang lebih redaksinya begini, kata Buya Hamka. Alangkah sampai hatinya dia melemparkan kebenaran, dan alangkah sampai hatinya dia menjadi ahli neraka. Kenapa sampai demikian? Ini kan berarti membiarkan dirinya rusak, dan itu dilakukan dengan sukarela, padahal dia menjatuhkan dirinya pada satu hal yang sangat buruk ya. Yang demikian karena Allah menurunkan kitab yang benar. Kebenaran ini tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa berdalih-dalih mana yang akan dia ambil dan mana yang dia pilah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sesungguhnya menjadikan tandingan bagi Allah atau andad, dan juga orang yang taklid, dan ini membahayakan mereka. Maka di ayat yang berikutnya dijelaskan di sini setelah itu makna wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id, yaitu orang yang berselisih pada kitab itu, maka dia akan terpecah belah pada jauh. Jadi begini, kalau kita udah dikasih aturan, dikasih pakem, dikasih petunjuk, makna berselisih bukan berbeda pendapat, tapi kita menyelisihi aturan ini, maka kita akan terbelah-belah, akan terpecah-pecah. Dan itu menjadi keburukan, karena tidak ada aturan yang lebih baik dari aturan itu. Maka timbul, jangan lupa, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjebak, termasuk tadi taklid. Maka kita perlu membuka pintu ijtihad, dan pintu ijtihad itu kan tentu tidak begitu saja. Jadi harus ada belajar pengetahuan yang baik tentang itu. Nah, maka pelan terakhir ada yang penting ya disampaikan Buya Hamka tentang pesan Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Maka tidaklah akan baik akhir dari umat ini kecuali kembali kepada apa yang umat terdahulu, termasuk memperhatikan makanan. Ayah ibu kita, kakek moyang kita begitu hati-hatinya memakan, maka itu yang seharusnya kita katakan tradisi baik untuk kita teruskan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjaga dan memasukkan makanan yang halal dan thayyib, sehingga akan berpengaruh pada tumbuh bersemainya iman pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hada, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.